Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, tak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya serta inayahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan pada sehat walafiat. Kedua, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengenal agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman sekalian yang menempuh mata kuliah etika profesi hukum, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pengantar etika ya. Karena ini adalah mata kuliah, maksudnya perkuliahan yang pertama ya untuk kita semua. Teman-teman sudah saya bagiin di LMS ya mengenai beberapa sub materinya, silakan bisa dibaca dan silakan bisa diunduh di masing-masing LMS teman-teman sehingga teman-teman tidak lagi kebingungan ya mencari buku dan yang lainnya. Namun kalau teman-teman punya buku yang lain silakan bisa menjadi perbandingan atau bisa menjadi rujukan ya, atau referensi di dalam nanti penelitian ataupun skripsinya teman-teman sendiri. Teman-teman sekalian, berbicara etika kita tidak akan jauh dari berbicara tentang bahasa Yunani. Kenapa? Karena etika itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana dalam bahasa Yunani kita mengenalnya sebagai ethos. Namun dalam bahasa Indonesia kalau ethos itu adalah sebuah spirit ya, spirit kerja, ethos kerja, gitu ya, spirit dalam hal melakukan itu ethos. Namun dalam bahasa Yunani ethos itu berjamak ya, bermakna eta ya, yang berasal dari kata kebiasaan atau bermakna kebiasaan dari bahasa kita ya. Maka etika sering dipadankan dengan dikenal dengan kata moral ataupun moralitas ya. Dalam bahasa Latin kita dalam bahasa Latin itu biasanya lebih dikenal dengan kata moral atau yaitu antara mos dengan bentuk jamak mores ya, yang artinya sama yaitu tentang kebiasaan. Itu tentang pemaknaan etika secara berbahasa. Artinya etika itu berangsur-angsur dari setiap masing-masing pemahaman, baik itu dari makna dari bahasa yang awal yaitu dari bahasa Yunani hingga bahasa Latin ya. Artinya ada suatu kesamaan yaitu etika maupun moralitas ataupun yang kita sebut dalam bahasa jamaknya mores atau mos ya. Itu sama dengan maknanya yaitu sebuah kebiasaan. Kalau dalam kita itu kita sebut adah ya. Dalam bahasa Arab itu sebut adah ataupun dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kebiasaan. Adah, adat, itu kebiasaan. Jadi dalam bentuk lebih luasnya lagi, etika itu sama dengan moralitas, tingkah laku gitu ya. Kalau dalam Islam itu ada akhlak gitu. Itu etika. Itu kata yang sama. Namun pemaknaannya etika sendiri ini merupakan sebuah keseragaman ya, tatanan tingkah laku ya, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan moralitas ya. Itu yang bisa saya maknai tentang etika itu sendiri ya. Berbeda dengan Bapak Sumaryono ya, beliau ada sarjana hukum yang mengemukakan dalam bukunya bahwa etika menurut beliau berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti adat istiadat yang baik. Artinya kebiasaan yang baik menurut beliau. Nah, pemadanan makna etika dengan moral bukan hal yang salah ya. Artinya etika dengan moral dengan adat itu bukan hal yang salah karena memang
secara apa ya? Secara luas, makna etika itu bisa menjadi apa namanya? Menjadi kata yang luas dibandingkan kata moral itu sendiri. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak seseorang, namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut ya. Berbeda dengan moral. Moral itu terbatas pada sikap tindak lahirnya seseorang saja. Artinya, teman-teman, etika itu bukan hanya terbatas dalam satu sikap diri seseorang saja yang terbatas dalam tingkah lakunya. Namun lebih daripada itu, mencakup juga motif-motif bagaimana dia melakukan, dan juga bisa meluas ke dalam sebuah tatanan peraturan. Nah, itu yang bisa kita ambil dari makna etika dan perbedaannya dengan moral. Sedangkan kalau moral atau moralitas gitu bahasanya lebih diperbanyak lagi, yaitu moralitas itu lebih kepada tindak tanduk lahiriah dari sebuah perbuatan seseorang saja. Sedangkan di dalam masyarakat Indonesia yang asli gitu ya, kita mengenal sebuah kebiasaan ataupun adat ataupun adah ya. Dan itu pun menjadi sebuah penyebutan etika, yakni seperti kesusilaan, susila, kesusilaan, kesopanan. Sebenarnya kata kesusilaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, teman-teman, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu su dan sila. Su itu berarti bagus, indah, cantik, menawan ya. Sedangkan sila memiliki arti adab. Jadi adab yang bagus atau adab yang baik. Kalau kita maknai lagi dalam Islam, etika merupakan akhlak ataupun susila dalam bahasa Sanskerta, adab yang baik, adab yang benar ya, menurut. Jadi kalau kita mengartikannya dalam Islam, ya etika itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, itu etika kalau dalam Islam. Abdullah Salim berpendapat bahwa Islam terdapat akhlak Islami mencakup beberapa hal. Yang pertama, etos yang mengatur hubungan seseorang kepada khaliknya. Jadi yang disebut juga sebagai al-ma'bud bihaq, serta kelengkapan uluhiyahnya dan rububiyahnya seperti terhadap Rasulullah dan kitab-kitab sebagainya. Artinya teman-teman, menurut Abdullah bin Salim ini bahwa etika dalam ataupun akhlak dalam agama Islam itu ada dikalifikasikan menjadi 4 ya. Yang pertama itu etos. Etos itu adalah bagaimana mengatur seseorang itu etikanya dengan Allah. Jadi ada etikanya yang disebut dengan al-mahbub bil haq ya. Bihaq ya. Sebagai kelengkapan uluhiyahnya dan rubuhiyahnya. Rubuhiyahnya itu kepada siapa? Kepada Rasul-Rasul dan kitab sebagainya. Itu yang pertama dalam klasifikasi menurut Abdullah bin Salim. Yang kedua, yaitu adalah etis. Tadi sudah berbicara tentang etos, sekarang berbicara tentang etis. Etis yaitu yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya etis ini bagaimana mengatur tentang dirinya beretika dengan baik kepada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut sebagai etis. Jadi ada perbedaan. Ada etos, ada etis. Yang ketiga adalah moral. Moral ini yang mengatur hubungan dengan sesamanya tetapi berlainan jenis atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi. Jadi kalau moral itu lebih kepada spesifikasinya perbuatan tindak tanduk manusia dalam hal kepribadiannya. Nah, dalam kehormatan pribadi itu disebut moral. Kalau kita melanggar kehormatan pribadi seseorang, maka kita tidak bermoral, kan begitu. Yang keempat, yang terakhir adalah estetika. Nah, estetika ini teman-teman
adalah rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan. Artinya, estetika ini merupakan penataan, ya, penataan untuk ditempatkan kepada hal yang lebih baik. Jadi kalau kita mempunyai sebuah kebun, ya, kalau kebun kita itu ditinggal semberawut, ya sudah, apa namanya, kelihatannya tidak indah, tidak punya estetika, kan begitu ya. Namun kalau kita ketika kita tuh menata dengan baik, ya, kalau dalam bahasanya tadi itu adalah mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya beserta lingkungannya. Serta lingkungannya itu untuk agar lebih indah, ya, menuju kesempurnaan, agar nanti lebih baik, ya, ketika ditata itu. Pandangannya tenang, tentrem begitu, ya. Menyegarkan, itu estetika. Jadi dalam Islam itu menurut Abdullah Salim, bahwa akhlak itu mencangkupi 4 hal. Yang pertama etos, yang hubungan kepada Tuhannya, Rasulnya, dan kitabnya, ya, bagaimana kita nanti membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kan, itu adalah etos. Dan yang kedua ada etis, hubungan antara seseorang dengan sesamanya dalam keseharian. Yang kedua moral, hubungan dengan sesamanya, namun dalam menyangkut kehormatan tiap pribadi. Yang keempat ada estetika antara manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungannya agar ditata lebih baik menuju sebuah keindahan yang sempurna, kan begitu. Itu dalam bahasa Islam, ya, terkait tentang akhlak ataupun yang kita sebut sebagai etika. Karena sebenarnya etika dengan akhlak itu sama. Yang dimaknai etika etos itu dengan bahasa Islam itu akhlak itu sama. Selanjutnya apa namanya? Ada beberapa kamus besar di bahasa Indonesia yang secara komprehensif menjelaskan tentang etika, ya. Dan juga beberapa para pakar, ya, yang sangat terkenal sekali. Kalau kita buka buku etika profesi, pasti ada pernyataannya dari beliau ini. Siapa beliau? Beliau adalah K. Bertens, atau lebih kepada terkenal sebagai Profesor Bertens, ya, yang menjelaskan kembali makna etika, ya, bahwa etika dapat dibedakan menjadi 3. Ya, kalau Abdullah Salim tadi, akhlak itu dibagi menjadi 4. Sekarang Bertens membagi etika itu menjadi 3. Yang pertama, etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Nah, contohnya seperti etika suku Indian, etika agama Buddha, etika agama Persia, dan yang lainnya. Jadi itu merupakan etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral. Yang kedua adalah etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya seperti kode etik profesi. Itu merupakan kumpulan asas dan moral yang dibentuk dalam suatu struktur organisasi. Yang mana etika ataupun etik itu harus dilaksanakan oleh para pemegang profesi tersebut. Seperti keprofesian dokter, profesi hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Nah, yang mana disebutkan sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Ya. Artinya teman-teman, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk itu sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang menunjukkan sebuah kebaikan dan keburukan. Artinya sifat bisa mempelajari tentang sifat manusia, sifat manusia yang ini tepat, ini enggak, maksudnya ini baik, ini buruk, begitu. Itu adalah ada yang disebutkan oleh Bertens itu adalah salah satu bentuk macam dari etika, yaitu etika sebagai ilmu filsafat, begitu. Nah, itu beberapa hal terkait tentang pemaknaan etika, baik kita bahas secara dasar bahasanya
baik kita bahas secara keindonesiaannya dan di serapan-serapan di Indonesia, dan baik kita menjelaskan detail secara Islam, secara perbendaan pemaksudan oleh para pakar ilmu filsafat, yang mana memang Bertels ini adalah salah satu ilmu filsafat, karena juga Yunani itu merupakan akar pilar dari ilmu filsafat gitu ya. Meskipun sebenarnya Islam lebih dulu ya mempelajari ilmu filsafat, namun juga kita banyak mengacu pada ilmu-ilmu barat seperti ilmu filsafat Aristoteles dan yang lainnya itu tersebut begitu. Nah, jadi teman-teman, mengacu pada pernyataan Bertels itu bahwa etika itu ada bisa dibagi menjadi 3 itu teman-teman, sehingga teman-teman mengacu pada pernyataan kedua dari Bertels itu, etika itu merupakan kumpulan asas dan nilai moral, sehingga hubungannya dengan etika profesi hukum itu sebagai sebagai ketentuan-ketentuan atau etik ya yang ditentukan oleh organisasi dalam pelaksanaan keprofesian, sehingga bisa dijadikan rujukan oleh para profesional yang melaksanakan profesi tersebut sebagai dasar-dasar mereka bekerja. Itulah yang disebut sebagai etik yang kita maknai yang dari pernyataan dari Bertels tersebut yang nomor 2 tadi. Sehingga menjadi kumpulan-kumpulan asas ataupun nilai-nilai moral bagaimana pelaksanaan kode etik suatu profesi tertentu. Itulah makna etika yang bisa kita bisa kita serap dan bisa kita ketahui tentang hubungannya tentang mata kuliah kita pada hari ini. Terus apa alasannya kita dan tujuannya dan manfaatnya untuk mempelajari etika? Apa tujuannya? Kita sebagai subjek hukum ya wajib tunduk pada hukum, teman-teman. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan dan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, saya analogikan ini ya, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakit hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Nah, intensitas ketaatan ini bahkan lebih tinggi daripada profesi manapun di dunia ini, termasuk jika dibandingkan dengan profesi dokter yang sama tua usianya dengan profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani melanggar etika profesi tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat itu sendiri, melainkan juga mencederai sistem hukum negaranya secara keseluruhan. Nah, kita bisa melihat bahwa pada zaman saat ini saja, teman-teman, ya, semua orang bisa mengerti hukum. Semua orang bisa membaca tentang hukum. Namun belum tentu orang itu bisa beretika dalam hukum. Bahasanya saya sederhana seperti itu. Kita ketahui bahwa orang lulusan sarjana hukum mungkin adalah lulusan yang paling banyak ataupun paling tua. Karena kita merupakan perguruan, maksudnya bidang ilmu ya di perguruan tinggi yang paling tua adalah sarjana hukum ataupun selainnya lah sarjana syariah dan lain-lain. Itu kan cuma perbedaan secara aturan pada kementerian saja begitu. Namun pada kenyataannya di tataran masalah hukum ini, kita itu merupakan adalah suatu lembaga ataupun suatu program studi yang paling tua di Indonesia, sama tuanya dengan profesi dokter. Sehingga teman-teman, banyak sekali orang-orang yang sudah mempunyai profesi di bidang hukum. Namun apakah setiap orang yang memiliki profesi di bidang hukum mempunyai etika, melaksanakan kode etik? Hanya sedikit. Sehingga semua cara, untuk memenangkan perkara, untuk memenangkan kasus, mereka memakai
cara-cara yang tidak diperkenankan dalam etika profesi hukum. Maka dari itu sangat mencederai sekali terhadap sistem hukum yang ada di satu negara tersebut. Seperti halnya yang kita rasakan pada saat ini. Seakan-akan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilarang itu menjadi sebuah kebiasaan yang ya lumrah saja begitu. Namun pada kenyataannya kita ini masih berada dalam suatu kode etik ataupun etika yang memang harus kita laksanakan antara baik dan buruknya itu. Begitu. Jadi biar teman-teman tidak bingung ya, karena etika profesi ini lumayan membingungkan kalau dalam segi bahasa. Biar teman-teman tidak bingung. Artinya teman-teman, etika profesi ini, profesi hukum ini menjadi sangat penting untuk dipelajari. Terlepas dari di luar etika profesi apapun ya, sudah tersedia ajaran-ajaran moral dalam agama ya. Ini menjadikan suatu pengajaran yang penting bagi kita agar nantinya kita tidak ikut-ikutan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar non-etik atau di luar kode etik sebagai profesi hukum itu sendiri. Nah, jadi itulah mengapa kita penting belajar tentang etika profesi hukum. Agar nantinya kita tidak tersesat. Agar nantinya kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Agar nantinya kita tidak bisa istilahnya itu enak semaunya gue aja begitu. Bahasa anak gaulnya begitu kan. Enak semaunya gue aja melaksanakan profesi. Enggak seperti itu. Ada estetikanya, ya kan? Ada hal-hal yang harus kita atur sehingga menjadi estetika yang baik. Artinya menjadi lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya baik, berarti sistem hukumnya juga baik begitu. Dan juga ada beberapa alasan-alasan mengapa kita perlu belajar etika profesi. Salah satunya yang pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik ya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural ya, yang beragam ya. Juga di bidang moral ya. Ya juga dalam bidang moral ya, setiap masyarakat kita itu ada yang sangar kan begitu ya. Ada yang kalem, kalau masyarakat Jawa ya kelihatannya kalem-kalem tapi kalem-kalem yang menghanyutkan gitu ya. Kadang seperti itu. Namun juga kadang ada yang orang yang tampaknya sangar tapi ternyata dalam bahasanya juga kesarannya sangar, ngomongnya itu kalau ngomong intonasinya tinggi-tinggi tapi hatinya lembut, selembu sutra kan gitu. Banyak macam-macamnya lah negara kita ini. Maka kita harus mempunyai suatu benang merah benang merah ataupun suatu tuntunan dan tatanan agar nantinya kita tidak terjerumus tidak mengikuti hal-hal yang keliru. Maka dari itu kita perlu yang namanya etika profesi begitu. Yang kedua, sebagai modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang mengakibatkan menantang pandangan-pandangan moral tradisional. Sebagai salah satu modernisasi terhadap suatu kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik gitu. Maka kita harus juga perlu pada saat ini kita perlu berubah, perlu modernisasi terhadap tingkah-tingkah yang kurang baik, kurang sopan dalam beretika dalam menjalankan profesi. Yang ketiga, adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup. Nah, ini menjadi suatu tolak ukur bahwa kita memerlukan sebuah etika profesi itu seperti itu. Karena setiap agama pasti mengajarkan sebuah ideologi-ideologi yang baik. Namun apakah setiap agama itu dari tawarannya itu akan mendapatkan jalan yang baik? Itu tergantung dari suatu tuntunan dan tatanan yang dilaksanakan dalam sebuah profesi hukum tersebut. Yang keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka. Di lain pihak, mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri
dan dalam menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Itulah beberapa mengapa kita perlu sebuah etika profesi hukum. Itu alasan-alasan mengapa kita perlu sebuah etika profesi hukum sendiri. Oke, teman-teman. Nah, terus bagaimana tujuan, tadi kan alasan-alasan, terus bagaimana tujuan mempelajari etika ya? Jadi kalau kita berbicara tujuan, kita juga berbicara terkait tentang fungsinya juga ya. Pada fungsi dari mempelajari etika itu sendiri, etika berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tingkah laku, menjadi batasan-batasan atas suatu perbuatan yang fungsinya adalah menciptakan suatu ketentraman bagi para individu selaku unsur terkecil di dalam masyarakat. Ketentraman ini dapat tercipta apabila dalam suatu kelompok terlebih dahulu berhasil mencapai tujuan dari mempelajari etika itu sendiri, sebagaimana telah saya jelaskan di awal tadi. Ya, ini agar individu dapat semaksimal mungkin ya mengusahakan terciptanya keadilan. Karena tujuan utama kita mempelajari sebuah sistem hukum ataupun tentang hukum itu, teman-teman, semuanya itu tujuan utamanya untuk memahami keadilan. Karena kita tahu bahwa ini sudah benar nih secara undang-undang ya, secara aturan begitu. Namun rasa keadilannya itu masih kurang. Apakah itu termasuk adil? Belum tentu. Gitu. Maka dari itu, kita sebagai sosok penegak hukum, kita harus mempunyai suatu pedoman dasar dalam berperilaku untuk menuntun manusia juga dalam memahami konteks tentang rasa keadilan itu seperti apa. Rasa keadilan itu seperti apa dan bagaimana cara melaksanakan keprofesian yang benar dan baik itu seperti apa. Nah, kita yang menjadi tonggak pertama lah, istilahnya sebagai peletus utama agar nantinya teman-teman orang-orang yang kita anggap salah dalam melaksanakan profesi hukum itu bisa mengetahui, bisa sadar bahwa dia salah, dia sudah melanggar etika. Nah, kenapa harus ada itu? Karena memang dalam tatanan agama, dalam tatanan kehidupan adat istiadat, ya kan, dalam tatanan moralitas baik dan buruknya manusia itu, secara kita berpikir secara filsafat lah, semuanya tidak menganjurkan kegiatan-kegiatan yang melanggar dalam ketentuan-ketentuan yang dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tidak sesuai dengan adab dan moralitas setiap manusia itu sendiri. Maka dari itu kita perlu membentuk suatu kehidupan yang harmonis yang tujuannya untuk ketentraman dan keadilan tersebut hingga kita mendapatkan rasa kedamaian tersebut. Maka dari itu kita harus teratur, tertib, disiplin di dalam melaksanakan kode etik setiap etika profesi yang kita gapai. Terus teman-teman berbicara tentang etika, sebenarnya sih apa sih objek dari pembahasan etika itu dalam mempelajarinya ya. Jadi bahwa bahan kajian etika ini adalah moralitas manusia. Jadi setiap tingkah laku dan tindak tanduk manusia itu merupakan objektivitas dari ilmu etika profesi ini. Karena satuan moralitas itu adalah moral. Ya, moral sendiri merupakan salah satu norma sosial atau yang kita sebagai social norm, ya. Atau meminjamkan istilah dalam Hans Kelsen, ya, moral itu adalah regulation of internal before. Artinya regulasi internal pada diri kita sendiri.
Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai tersebut. Artinya, ini bahasanya Hengkasan juga lumayan berat. Artinya teman-teman, kita sebagai makhluk sosial yang memang mempunyai sebuah kepribadian, meskipun pribadian sendiri-sendiri ya, kita harus bisa memastikan bahwa kita harus melaksanakan moral ataupun nilai-nilai yang ada di dalam setiap moralitas ataupun dalam setiap dalam setiap istilahnya itu konkretisasi dari nilai-nilai, baik nilai agama atau etika ya, dalam hal dalam keagamaan, ideologi dan yang lainnya. Karena sejatinya baik dan buruknya manusia itu ditentukan dari nilai-nilai yang kita laksanakan ini. Jadi kalau kita mempunyai melaksanakan suatu kebaikan ataupun melaksanakan suatu keburukan, akan menjadi nilai bagi manusia lainnya. Karena kita tidak bisa terlepas dari suatu sosial norm ataupun norma sosial yang ada di lingkungan kita ini. Jadi setiap tingkah laku dan perbuatan manusia yang pasti berkaitan dengan norma atau nilai etis yang berlaku dalam masyarakat itu merupakan merupakan objektivitas dari pembelajaran tentang etika pembelajaran tentang objek dari etika itu sendiri, teman-teman. Sehingga menjadi penting bagi kita mempelajari objektivitas, mempelajari tentang sebuah nilai, sebuah etika atau nilai-nilai tersebut. Nah, itu mengapa saat ini sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari itu semuanya. Berhubung ini materinya sudah sampai di materi terakhir ya teman-teman, saya akan berikan konklusinya. Jadi teman-teman, berasal dari istilah manapun, baik itu dari Yunani, dari Islam ataupun dari agama Islam, atau dari negara Arab, atau dari negara bahasa Sanskerta gitu, ataupun dari daerah manapun, etika ataupun nilai ataupun akhlak itu merupakan kunci utama. Ya, kunci utama menemukan suatu rasa titik keadilan dan ketentraman di setiap manusia. Karena kalau kita melaksanakan etika dengan baik, melaksanakan sebuah keprofesian dengan baik, sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat, saya yakin kita akan menjadi penegak hukum yang benar-benar menjadi contoh, ya, benar-benar menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi alam, bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan bermanfaat bagi semua aspek-aspek kehidupan manusia. Karena kita tidak bisa dipisahkan, ketentuan-ketentuan hukum ini merupakan ladang kita untuk belajar, ladang kita untuk bekerja. Namun kalau ketentuan-ketentuan yang kita ketahui namun kita langgar, ya, dari nilai-nilai di luar itu semua, maka yang terjadi adalah amburadul dari sistem-sistem hukum kita. Baik buruk sistem hukum kita itu tergantung dari pelaksananya. Siapa pelaksananya? Kita sebagai orang hukum, kita sebagai orang praktisi hukum. Maka dari itu, teman-teman, wajib hukumnya mempelajari etika profesi. Wajib hukumnya mempelajari bagaimana kita menyelaraskan aturan dengan tingkah laku dan tindak tanduk manusia dalam melaksanakan keprofesian. Tidak boleh melanggar kode etik. Itulah mengapa kita penting mempelajari etika profesi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.